Oke, kita coba praktikum untuk yang terkait dengan pengenalan prolog ya. Nah, ini kalau dilihat dari teori ya prolog ini programming in logic ya. Jadi kenapa saya tulis logic is important ya. Jadi memang kita dasarnya adalah logika. Ya. Ini populer ya, prolog populer untuk aplikasi artificial intelligence ya. Khususnya di Eropa. Kalau di Amerika itu pakai Lisp ya. Nah, perbedaan prolog dengan bahasa lain ya, kalau bahasa lain itu kan semuanya prosedural ya, kemudian bisa digunakan berulang-ulang untuk data yang berbeda ya. Dan seperti pada bahasa pemrograman yang biasa kita gunakan lah. Nah, sedangkan untuk bahasa prolog ini termasuk object oriented language ya. Kemudian tidak terdapat prosedur, hanya kumpulan data, objek, ya, data-data objek atau fakta yang akan diolah, relasi antar objek berubah bentuk aturan, ya. Kemudian programmer menentukan goal. Ya, jadi yang kita query itu sebenarnya goalnya aja. Ya, komputer menentukan bagaimana cara mencapai tujuan untuk mencari jawaban. Ya. Dilakukan pembuktian terhadap cocok tidaknya tujuan dengan data yang ada. Ya. Kemudian prolog ini juga bisa memecahkan masalah tidak terstruktur. Ya. Prolog bekerja seperti pikiran manusia, proses pemecahan masalah bergerak dari ruang masalah menuju ruang tujuan. Ya. Contohnya program catur dengan prolog. Ya. Kemudian untuk aplikasi prolog ini banyak dipakai di sistem pakar. Ya. Selain itu bisa untuk bahasa pemrograman pengolahan bahasa alami atau natural language processing, kemudian untuk robotika, ya, kemudian pattern recognition itu juga bisa dan learning. Ya. Nah ini kita mulai ya terkait dengan fakta dan relasi. Jadi prolog terdiri dari kumpulan data objek yang merupakan satu fakta. Fakta dibedakan menjadi dua macam, fakta relasi atau fakta milik atau sifat, dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, kita buat contoh fakta, Slamet adalah ayah Amin. Maka saya buat ayah Slamet, Amin. Jadi kita terjemahkan dulu fakta-fakta ini menjadi prolog. Misalnya, saya punya fakta nih. Ini fakta yang saya buat nih. Fakta misalnya bahasa pemrograman. Jadi C++ adalah bahasa pemrograman. Ya kan? Python adalah bahasa pemrograman. Kemudian Java adalah bahasa pemrograman. Saya buat lagi misalnya VB.NET adalah bahasa pemrograman. Misalnya ya. Ada 4 fakta yang sudah saya buat. Nah, tinggal Anda menerjemahkan fakta-fakta ini ke dalam prolog. Kita ubah ini dulu ke dalam satu predikat logik. Nah, di sini lebih mudah bahasa prolog itu kita mulai dengan bahasa kalau predikatnya itu kita buat dengan huruf kecil ya. Jadi kenapa saya bedakan huruf kecil dengan huruf besar? Karena huruf besar itu biasanya dipakai sebagai variabel. Nah, di prolog itu agak cerewetnya di situ. Jadi kita harus ubah dulu. Nah, kalau kayak gini saya buat aja bahasa C++. Misalnya. Kemudian bahasa Python. Nah, ini saya masih belum tahu nih apakah C++ ini bisa dianggap sebagai simbol ya. Java, bahasa Java ya kan. Kemudian bahasa VB.NET. Nah ini setiap semua fakta itu kita akhiri dengan titik. Nah, titik. Kita buat titik dulu. Titik.
titik, titik, titik. Ya. Nah, sekarang baru kita jalankan SWI-nya. SWI prolog. Kita jalankan dulu SWI prolog. Nah, ini adalah tampilan untuk apa? Untuk eksekusinya ya. Ini tampilan awal untuk programnya ya. Kita buka dulu sebuah untuk nyimpan semua fakta ya, kita buat new aja. Di sini saya buat new ya. Di sini Anda boleh tambahkan di dokumen atau apa gitu, simpan aja di satu folder gitu ya. Saya buat aja di sini bahasa. Ya. Nah, otomatis akan dibuka satu jendela yaitu bahasa.pl. Ya. Ya. Jadi waktu kita pilih new, ya, pilih new, ya, kemudian di sini akan muncul satu jendela baru untuk kita ngisikan fakta bahasa. Nah, ini saya kopikan semua nih. Yang saya tadi buat, saya taruhkan ke sini. Nah, ini jadi tak mau. Kenapa? Karena bahasanya itu C-nya huruf besar. Nah, itu. Jadi ini tidak boleh ya. Ini kayaknya ada masalah nih kalau ini. Plus ya. Berarti memang tidak mau ya. Dia pakai simbol ya. Maka harus kita ganti. Nah, di sini saya tulisnya pakai C++ lah. Karena ada simbol yang memang tidak bisa diterima oleh Prolog ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Kalau arti kayak gini berarti nanti tinggal kita artikan aja bahwa ini adalah C++ ya. Gitu. Nah, kemudian saya balik lagi ke fakta ini. Ya. Nah, ada aturan ya. Aturan ini berkaitan dengan pernyataan yang menunjukkan fakta-fakta ini berinteraksi satu dengan yang lain membentuk satu kesimpulan. Ya. Sebuah aturan dinyatakan sebagai satu kalimat bersyarat. Kata if adalah kata yang dikenal Prolog untuk menyimpulkan kalimat bersyarat atau disimpulkan dengan titik 2 strip ya. Jadi if-nya di Prolog itu pakai ini. Jadi contoh misalnya Tino suka apel, suka Tino apel. Yuli suka sesuatu yang disukai Tino. Jadi suka Yuli, sesuatu itu sama artinya dengan suka Tino, sesuatu. Gitu. Nah, ini adalah satu aturan. Ya. Saya nanti dulu yang tadi ya. Jadi kita buat dulu yang query ya. Nah, ini kita buat dulu yang query. Nah, katakanlah ini sudah ada faktanya. Nah, untuk mendapatkan query, itu kita coba tanyakan kepada fakta yang sudah kita buat ini, ya, melalui dialog ini, interpreter yang di sebelah sini. Ya. Ini sebelum kita eksekusi, karena ini kan belum dikenal nih, ya. Di bagian yang saya aktifkan ini, dia belum mengenal knowledge ini, fakta ini belum Anda apa ibaratnya compile ya. Jadi ini Anda harus compile. Nah, ini compile-nya pilih compile buffer. Ya. Nah, ini kita pilih OK. Ya. Artinya kita suruh simpan kemudian kita compile ya. Ya, kita ulang kalau misalnya belum. Nah, ini. Jadi setelah kita compile, nanti di sebelah sini akan muncul warna hijau. Artinya ada yang sudah dikompil dan tersimpan di dalam environment-nya SWI Prolog ini. Ya. Nah, sekarang tinggal kita query. Misalnya, bahasa pemrograman apa saja sih yang ada gitu ya. Saya tulis saja bahasa X. Nah, saya buat variabelnya huruf besar. Titik. Ya kan? Kita tanyakan kepada sistem ini. Jadi bahasa itu ada C++, ada Python, ada Java, ada VB.NET. Jadi
yang termasuk kategori bahasa pemrograman apa saja sih? Nah, jadi saya tulis bahasa X, kemudian saya enter. Nah, ada C++ yang muncul. Nah, tanda kedip-kedip itu artinya ada bahasa yang lain. Nah, untuk menampilkan bahasa yang lain apa? Anda tekan titik koma. Nah, titik koma dia akan muncul. Nah, ini ada yang salah. Kenapa? Karena VB.NET ini ada satu simbol. Nah, ini kalau saya ganti jadi dot. VB.NET, ini memang keywordnya ini ya. Ini kita simpan, kemudian kita compile. Kita compile ulang ya. Nah, kita tampilkan lagi. Tag. Nah, ini VB.NET-nya muncul. Ya, kenapa? Karena tadi ada simbol titik ya. Ini yang lupa kita perbaiki. Gitu. Nah, ini cara melakukan bahasa prolog ya. Jadi penelusurannya itu adalah ini faktanya dan ini yang kita proses untuk mendapatkan query-nya. Ya. Contoh lain, misalnya saya tambahkan fakta baru ya. Tadi sudah ada, misalnya Microsoft ya, membuat Office misalnya. Microsoft membuat VB.NET. Misalnya gitu ya. Kemudian Microsoft membuat Windows. Saya buat kayak gini. Ada fakta baru bahwa Windows adalah sistem informasi. Misalnya kayak gini ya. Kemudian apa lagi saya mau buatnya? Sistem informasi, sistem operasi. Linux adalah sistem operasi. Nah, saya tambahkan 5 fakta baru ini. Ya. Jadi nanti saya terjemahkan dulu ke dalam predikat logik. Ya, misalnya sistem operasi ya, berarti OS misalnya saya buat gini aja, lebih singkat ya, Windows. Ya. Kemudian OS dalam kurung Linux. Kemudian membuat Microsoft Office. Membuat Microsoft VB.NET. Kemudian membuat Microsoft Windows. Oke. Ini kita tambahkan titik di belakangnya ya. Nah, ini kita kopikan. Tag. Ini berhasil ya, warnanya bagus ya. Save ya. Nah, ini kita compile lagi. Ya. Nah, di sini saya coba menjalankan query, misalnya Microsoft tuh membuat apa saja sih, gitu ya. Jadi saya buat membuat Microsoft, X misalnya, atau saya buat apa sih, gitu ya. Ini pokok huruf depannya huruf besar itu adalah variabel. Kemudian saya kasih titik. Enter. Oh, ternyata membuat Office. Membuat VB.NET. Membuat Windows. Jadi Microsoft itu membuat Office, membuat VB.NET, membuat Windows. Saya buat lagi, misalnya apa lagi ya? Bahasa pemrograman yang dibuat oleh Microsoft. Bahasa pemrograman yang dibuat oleh
Microsoft. Berarti ada dua fakta yang bisa kita gabungkan. Ya. Berarti ada bahasa dengan kata membuat. Ya. Bagaimana kita menggabungkannya? Nah, untuk menggabungkan ini yang kita namakan dengan relasi. Ya, jadi ada relasi. Jadi bagaimana apa saja sih bahasa pemrograman yang dibuat oleh Microsoft? Maka kita bisa buat misalnya dengan bahasa. Ya. Kita mau menampilkan semua bahasa pemrograman yang dibuat oleh Microsoft. Ya. Nah, ini awalnya adalah kita tulisnya bahasa. Karena ini bahasa yang mau kita tampilkan. Nah, sekarang yang menjadi query awal adalah yang membuat Microsoft. Berarti kita buat dulu membuat ya, Microsoft, X. Ya, koma. Kemudian bahasa, titik. Jadi, cara membacanya gini. Artinya, waktu saya melakukan query, ya, membuat Microsoft membuat apa saja sih? Kan kalau kita lihat di sini Microsoft, X itu nanti akan membuat 3 output. Nah, dari 3 output ini nanti kita query lagi yang termasuk bahasa yang mana? Oh, ternyata VB.net. Nah, sehingga kalau ini kita eksekusi, hasilnya adalah VB.net. Ini kalau kita titik koma nggak ada lagi, karena jawabannya cuma satu. Gitu. Ya, seperti ini ya. Nah, ini katakanlah saya sudah simpan ya, ya. Kemudian saya kaitkan dengan Python. Nah, jadi Prolog ini bisa kita kaitkan dengan bahasa pemrograman Python ya. Jadi untuk Prolog memang kita menggunakan SWI Prolog ya atau Social Written Capillate Informatica. Memang susah agak saya baca, maka saya pakai SWI Prolog atau ya lebih gampang bacanya ya. Nah, untuk menjembatani Prolog dengan Python, maka kita menggunakan PySwift. Ya, PySwift. Ini antarmuka bahasa Prolog dengan antarmuka Pythonic. Ya. Caranya simple, Anda tinggal install dengan Anaconda Command Prompt, ketikkan pip install PySwift. Ya, silakan Anda install ya. Kalau Anda lihat Pak, di sini. mau tanya Pak. Ya. Punya saya error Pak di itu pas installnya yang tadi Swift. Ya. Ini tulisannya warning path too long to install, unable to modify path. Itu errornya Pak. Errornya itu. Ya. Berarti coba Anda jalankan Anaconda prompt-nya itu dalam bentuk admin administrator. Kalau masih error. Bukan Python, bukan PySwift-nya Pak, yang ini Pak. Oh, SWI-nya. Ya, SWI-nya. Waktu nginstalnya itu di run administrator. Oh, installnya run admin ya Pak. Oke. Iya. Oke Pak. Coba dulu ya. Oke. Nah, ini karena saya sudah nginstal di Anaconda Command Prompt, ini dia sudah satisfied ya. Jadi ini sebenarnya ukurannya kecil ya. Jadi waktu Anda nginstal ini kecil ya. Ini kebetulan sudah saya install. Ya. Nanti silakan Anda coba sendiri dengan typing install PySwift ya. Nah, waktu awalnya, misalnya saya ambil contoh nih. Ya. Binatang PL, ya. Jadi besar-besar, kecil-kecil ya. Jadi besar kuda, besar sapi, besar gajah, kecil kelinci, kecil tikus ya. Nah, kalau saya query yang besar itu dapatnya kuda, sapi, gajah gitu ya. Nah, kemudian saya menggunakan bahasa Python ya. Yang ini saya tidak menggunakan SWI Prolog ya. Jadi coding Prolognya itu tidak saya panggil ya. Jadi saya ketikkan langsung ya. Jadi menggunakan perintah assert. Assert itu untuk input fakta. Jadi kita import dulu
dari PySwift ya, kita import Prolog ya, kemudian kita assert fakta baru. Ini semua fakta nih. Jadi kita assert ya, besar kuda ya, tapi tidak ada titiknya ya. Ya, semuanya kita masukin sebagai fakta. Kemudian for solution in Prolog query, jadi kita melakukan Prolog query besar X, maka akan ditampilkan hasilnya kuda, sapi, dan gajah. Sama seperti ini. Kuda, sapi, dan gajah. Jadi ini yang cara pertama. Ya. Nah, cara kedua yaitu kita menggunakan konsol. Ya, karena di Prolog itu kan ada konsol ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini ada konsol di sini. Oh, ini file konsol. Ya. Jadi kita menggunakan konsol, yaitu memanggil file Prolog yang sudah kita buat. Nah, sama seperti di ini, jadi kita panggil filenya. Jadi P sama dengan Prolog ya. P console, kita panggil file Prolognya. Nah, di sini tinggal kita query. Jadi yang cara kedua, fakta-fakta itu kita buat menggunakan Prolog. Waktu di query itu kita menggunakan Python. Jadi tinggal kita query-nya di sini. Nah, kalau kayak gini, ini tidak akan kelihatan faktanya. Jadi kalau faktanya banyak kan nggak mungkin dong kalau pakai Prolog kita aset gitu ya. Makin banyak itu makin berat gitu ya. Maka lebih bagus kalau fakta itu kita masukin ke Prolog gitu ya. Nanti di Python tinggal kita eksekusi query. Hasilnya juga sama. Nah, ini contoh untuk cara kedua. Gitu ya. Nah, ini contohnya kalau saya jalankan ya di Python. Tampilkan dulu. Pak, Ya, sudah run admin juga masih nggak bisa, Pak. nggak bisa juga ya. Waktu. Ya. Terkait dengan ini nggak arsitektur dari Windows Anda? Kan ada yang 32, ada yang 64 ya. Punya saya 64, Pak. Oh, yang saya download itu 64 kalau nggak salah tuh. Nggak bisa juga ya. Nggak bisa. Kalau download langsung dari webnya gimana? Langsung dari web aja ya, Pak. Anda cari SWI Prolog, nanti ada muncul kok di sini bagian downloadnya. Ya, silakan Anda download. Mungkin nggak cocok dengan apa yang saya download kali ya. Kemudian Anda pilih yang stable release. Nah, stable release kan ada yang 64 bit, ada yang 32 bit, ya. Ada juga yang katanya untuk yang model Intel ya, Intel. Mungkin dia pengaruhnya ke ini kali ya. Itu Mac, Pak. Mac ya. Oh ya, Mac OS. Ya, berarti ini punya si ini Tommy nih. Ya. Oke, Pak. Ya. Saya coba dulu. Pak, udah terinstall tapi bingung makanya, Pak. Nggak bisa. Tampilannya beda, Pak. Interface-nya beda sekali. Iya ke? Aduh. Saya sih belum pernah pakai Mac, maklum lah laptop kita kan laptop Windows ya lah. Sakit kepala, Pak. Itulah deritanya pengguna Mac OS ya. Minggu depan saya install Windows ini, Pak. Nggak bisa nih, Pak. Nggak apa-apa. Pelan-pelan ya, nggak apa. Oke, saya tunjukkan yang Python ya. Nah, ini yang tadi nih, mana ya? Tadi saya buat. Ah, ini. Binatang ya. Jadi yang contoh Prolog ini ya, saya menggunakan assert, maka ini bisa kita running, hasilnya itu nih kuda, sapi, gajah, langsung nih dapat. Kalau yang ini file binatang.pl ini udah saya simpan di folder ini ya. Kemudian tinggal kita panggil di konsol ya. Kita konsol, kemudian kita query. Hasilnya sama. Jadi ini cara 1 dan cara 2. Jadi dua-duanya bisa kita gunakan di Python. Ya. Jadi saran saya memang kalau kita bikin satu aplikasi ecosystem ya, knowledge base-nya itu bagusnya di Prolog, nanti waktu di query-nya kita bisa menggunakan Python. Itu. Nah, ini bahasanya. Jadi ini kita gabungkan dua bahasa pemrograman tapi bisa kita panggil. Oke, cukup dulu. Ada yang mau